Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Wahyuni, mahasiswi Institut Agama Islam Tazkiyah dari jurusan Akuntansi Syariah dengan NIM 2210102005. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai kasus ijtihad pada mata kuliah Ushul Fiqih dengan dosen pengampu Ustadz Dr. Zulkarnain Muhammad Ali MSI Hafizahullah Ta'ala. Lalu, pembahasan apa saja sih yang akan kita bahas? Jadi di sini kita memiliki 7 pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah mengenai latar belakang dari ijtihad. Pembahasan yang kedua adalah rukun ijtihad. Pembahasan yang ketiga adalah fungsi ijtihad. Pembahasan yang keempat adalah syarat ijtihad. Pembahasan yang kelima adalah ijtihad di Indonesia. Pembahasan yang keenam adalah kasus ijtihad. Dan pembahasan yang terakhir adalah kesimpulan ijtihad. Pembahasan yang pertama adalah latar belakang ijtihad. Jadi, ijtihad itu berasal dari bahasa Arab, yaitu jahadaya jahadu jad, yang berarti kemampuan, potensi, dan kapasitas. Sedangkan ijtihad secara istilah adalah pengerahan segala kemampuan kita dengan bekerja keras untuk mencapai sesuatu. Ijtihad muncul karena adanya beberapa faktor latar belakang yang saling terkait. Di antaranya, faktor yang pertama adalah faktor dinamika kehidupan, Al-Quran dan Sunnah. Meski komprehensif, tidak mencakup setiap masalah atau situasi yang mungkin timbul di berbagai zaman dan konteks, ijtihad muncul sebagai mekanisme untuk mengatasi hal ini dengan menerapkan prinsip dan logika yang ada untuk merumuskan solusi bagi permasalahan baru dan tak terduga. Faktor yang kedua adalah batasan wahyu, Al-Quran, dan Sunnah. Meski luas, mengutamakan prinsip dan aturan umum, penafsiran dan penerapan pada kasus spesifik menjadi krusial, di mana ijtihad tersebut sangat berperan penting. Faktor yang ketiga adalah dorongan kenabian. Al-Quran dan hadis mendorong pemikiran dan penalaran independen. Misalnya pada surah Ali Imran ayat 190 yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Dari surah tersebut sebagai menekankan perenungan dan pemahaman. Sementara beberapa hadis menyebutkan bahwa penggunaan ijtihad Nabi sendiri itu dalam situasi tertentu. Ekspansi dunia muslim, penyebaran Islam di luar Arab awal, berinteraksi dengan beragam budaya dan masyarakat. Memunculkan kebutuhan untuk menerapkan prinsip-prinsipnya sesuai konteks baru. Ijtihad memungkinkan hal ini menjaga prinsip Islam sambil adaptif pada lingkungan beragam. Faktor yang terakhir adalah faktor pembentukan mazhab. Seiring perkembangan hukum Islam, para ahli mulai mensistematiskannya, melahirkan berbagai mazhab, masing-masing mazhab menggunakan ijtihad dalam kerangka kerjanya, menghasilkan interpretasi dan solusi hukum yang kaya. Singkatnya, latar belakang ijtihad itu adalah adanya kesenjangan antara prinsip-prinsip Islam yang abadi dan realitas kehidupan yang dinamis. Ijtihad menjadi jembatan untuk mengatasi kesenjangan ini, memastikan hukum Islam tersebut tetap relevan dan adaptif di sepanjang zaman. Pembahasan yang kedua adalah rukun ijtihad. Jadi, ijtihad itu memiliki 4 rukun. Rukun yang pertama adalah rukun al-waqi', yaitu kasus yang belum dijelaskan atau kasus yang belum ada di dalam Al-Quran dan hadis. Rukun yang kedua adalah al-mujtahid, yaitu orang yang memenuhi syarat-syarat untuk melakukan ijtihad. Rukun yang ketiga adalah al-mujtahid fih, yaitu hukum-hukum syariat dengan sifat amali atau sifat taklifi. Dan rukun yang terakhir adalah dalil syar'i, yaitu dasar menetapkan suatu hukum bagi mujtahid. Itu adalah keempat rukun dari rukun ijtihad. Setelah kita mengetahui rukun dari ijtihad, pada pembahasan ketiga ini, apa sih fungsi dari ijtihad itu? Jadi, fungsi dari ijtihad itu memiliki 3 fungsi. Fungsi yang pertama adalah untuk menyelesaikan persoalan hukum yang belum ada hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis. Fungsi yang kedua adalah menjaga kesesuaian hukum Islam dengan perkembangan zaman. Dan fungsi yang terakhir adalah untuk mengembangkan pemikiran hukum Islam.
Selanjutnya, pada pembahasan yang keempat ini adalah syarat ijtihad. Jadi, ijtihad itu juga memiliki syarat. Syarat yang pertama adalah ia harus beragama Islam. Syarat yang kedua adalah dewasa, syarat yang ketiga adalah berakal sehat, syarat yang keempat adalah memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Al-Quran dan hadis, syarat yang kelima adalah memiliki pengetahuan tentang ilmu fikih, syarat yang keenam adalah memiliki pengetahuan tentang ilmu usul fikih, syarat yang ketujuh adalah memiliki pengetahuan tentang bahasa Arab, dan syarat yang kedelapan atau syarat yang terakhir adalah memiliki integritas dan keadilan. Selanjutnya, pembahasan yang kelima adalah ijtihad di Indonesia. Ijtihad telah menjadi bagian penting dalam kehidupan umat Islam di Indonesia sejak awal masuknya Islam ke Nusantara. Para ulama Indonesia telah melakukan ijtihad untuk menjawab persoalan hukum yang belum ada hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Salah satu contoh ijtihad yang dilakukan oleh ulama Indonesia adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI tentang hukum bunga bank. MUI menetapkan bahwa bunga bank adalah riba sehingga hukumnya haram. Fatwa tersebut merupakan hasil ijtihad yang dilakukan oleh para ulama MUI dengan memperhatikan berbagai aspek, termasuk aspek hukum Islam, aspek ekonomi, dan juga aspek sosial. Selain MUI, ada juga beberapa organisasi Islam yang lain di Indonesia yang melakukan ijtihad. Misalnya, Nadalatul Ulama atau NU memiliki lembaga Batsul Masail yang bertugas membahas dan memberikan fatwa terkait berbagai persoalan hukum Islam. Ijtihad di Indonesia terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Para ulama Indonesia terus berupaya untuk menemukan solusi hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman dan tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembahasan yang selanjutnya atau pembahasan yang ketujuh adalah kasus ijtihad. Di sini ada 3 contoh kasus dari kasus ijtihad itu sendiri. Kasus yang pertama adalah kasus hukum bunga bank, kasus yang kedua adalah kasus hukum vaksinasi, kasus yang ketiga adalah kasus hukum zakat digital. Kasus yang pertama adalah hukum bunga bank. Bunga bank merupakan salah satu kasus ijtihad yang paling kontroversial dalam hukum Islam. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum bunga bank tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa bunga bank adalah riba sehingga hukumnya haram. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa bunga bank bukan riba sehingga hukumnya boleh. Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI tentang hukum bunga bank menetapkan bahwa bunga bank adalah riba sehingga hukumnya haram. Fatwa ini merupakan hasil ijtihad yang dilakukan oleh para ulama MUI dengan memperhatikan berbagai aspek termasuk aspek hukum Islam, aspek ekonomi, dan juga aspek sosial. Kasus ijtihad yang kedua adalah kasus hukum vaksinasi. Vaksinasi adalah salah satu kasus ijtihad yang baru-baru ini terjadi. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum vaksinasi tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa vaksinasi hukumnya wajib karena merupakan bentuk perlindungan diri dari penyakit. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa vaksinasi hukumnya mubah karena tidak ada dalil yang secara tegas mengharuskannya. Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI tentang hukum vaksinasi menetapkan bahwa vaksinasi hukumnya mubah dengan syarat vaksin tersebut aman dan halal. Fatwa ini merupakan hasil ijtihad yang dilakukan oleh para ulama MUI dengan memperhatikan berbagai aspek termasuk aspek hukum Islam, aspek kesehatan, dan juga aspek sosial. Kasus ijtihad yang ketiga adalah kasus hukum zakat digital. Zakat digital adalah salah satu kasus ijtihad yang masih berkembang. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum zakat digital. Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat digital hukumnya sama dengan zakat konvensional, yaitu harus dibayarkan dalam bentuk uang tunai. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa zakat digital hukumnya boleh dibayarkan dalam bentuk uang elektronik, asalkan memenuhi syarat-syarat zakat. Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI tentang hukum zakat digital masih dalam proses pembahasan. Fatwa ini akan menjadi hasil ijtihad yang dilakukan oleh para ulama MUI dengan memperhatikan berbagai aspek termasuk aspek hukum,
aspek hukum Islam, aspek teknologi, dan juga aspek sosial. Itu adalah contoh 3 kasus dari kasus ijtihad. Pembahasan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, ijtihad itu adalah proses penetapan hukum syariat dengan menggunakan semua pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Ijtihad juga dilakukan untuk menjawab persoalan hukum yang belum ada hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis. Ijtihad merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan pertimbangan yang matang. Ijtihad harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Al-Quran, hadis, dan ilmu-ilmu pendukungnya. Alhamdulillah, telah selesai pembahasan kita mengenai kasus akad ijtihad. Semoga apa yang disampaikan dapat diamalkan dan juga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.